La ilaha illallah, 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 la Ustaz, haus, haus, Ustaz, haus. Panas, Ustaz, haus. Ustaz. Kalau haus minta minum bilang, jangan begitu bahaya. Iya, kalau panas bilang, haus bilang. Bahaya banget deh. Ini nggak main-main bahaya. beres. Ayo. Dengerin. Kalau ada apa-apa ngomong, ya. Jangan tiba-tiba begitu. Nanti kalau jatuh bahaya, ya. Kenapa ini sebenarnya? Haus apa takut? Takut, Bang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sekarang Bang Yuli baca. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca namanya. Baca sebutin ini. Nama Helmi Anfatul Bin Hamdani. Lahir. Lahir 8 Desember 89. Mau wafat kapan? Gak apa-apa, Ustaz. Hah? Nanti tunggu Apa? apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, Bang Ilmi. Setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan kematian. Sekarang atau nanti atau besok atau beberapa hari ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan kita akan bertemu dengan kematian. Bang Ilmi kita akan masuk ke dalam kubur. Kata Rasulullah di dalam hadis, idza wudi'al abdu fi qabrihi, tatkala seorang jenazah dimasukkan di dalam kuburnya, wa tawalla anu asabahu, dan seluruh keluarga dan kerabat teman yang menghantarkan jenazahnya meninggalkan mayit tersebut di dalam kubur. Ja'ani malakani, akan datang dua malaikat yang bertanya, malaikat Munkar dan Nakir, bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, madinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu. Aina kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Ma kita buka apa kitabmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Apabila memiliki amal soleh, maka dengan mudah akan menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Tetapi kalau seandainya tidak punya bekal amal soleh, maka naudzubillah tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat, dan pada akhirnya akan diazab oleh malaikat. Dan kuburnya menjadi lubang nerakanya Allah. Bi, ada yang mau sampaikan? Ada, Bang. Apaan? Buat calon istri saya, Bang. Calon istri. Namanya Dian. Dian, Bang. iya. Saya minta maaf Minta maaf kenapa? kalau selama ini saya masih mabuk-mabukan.
Dian. Abang pengen bertobat Dian. Benar. Semoga selain kedua orang kamu menerima luka badan. Dan enggak kini Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz? Kemarin kan dia udah janji Pak Ustadz mau datang. Kok dia nggak datang Pak Ustadz? Saya susah juga ngomongnya ini ya. Kita juga udah nungguin, teman-teman semua kita udah nungguin Nirmal datang ke sini. Tapi sampai malam ini dia nggak datang juga ke sini. Apa buat dia? Ini berubah. Jangan jadiin ini semua halangan Helmi buat berubah menjadi orang lebih baik. Ya Mi, Ya. Jadi ini pelajaran bahwa di dalam kubur itu sepi, sunyi, pengap, gelap, nggak ada yang nemenin kecuali amal saleh kita. Ya Mi, yang ada di sini nanti cuma yang menemani cuma kamera doang ya Mi ya. Kalau ada apa-apa ngomong sama kamera ya. Kita cuma bisa ngeliat Helmi dari kamera doang. Kalau Helmi ngerasain apa-apa di dalam sini, Helmi bilang, Helmi teriak. Jangan coba-coba naik ke atas, takut nanti ketiban ya. Bahaya buat Helmi ya. Oke, yuk Santri, duduk. Ayo, satu. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Man nabiyuka, siapa nabimu? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Man dinuka, apa agamamu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, Pak Kita masukin, Ustadz. dia udah nangis aja terus Pak Ustadz. Iya, Bang Fadli. Iya. Mudah-mudahan ini benar-benar dia pengen bertobat banget ya. Tapi kalau ngeliat Helmi begini Ustadz, saya ikut sedih Ustadz rasanya. Miris banget pasti hatinya ya. Ditinggalin sama calon istrinya. Tapi mudah-mudahan calon istri dan keluarganya bisa menyaksikan acara ini Amin dan ya Allah. melihat kesungguhan Bang Hilmi yang benar-benar pengen bertobat. Ya Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Ustadz. Ustadz dia kencang banget ya Pak Ustadz nih. Astagfirullahaladzim. Ampun Pak Ustadz, dia, Bangun nih. dia angkat kakinya kenapa tuh Ustadz? Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Tolong bukan Pak Ustadz, ya Allah. Dan melihat tinggi gede hitam Pak Ustadz. Dia bilang kayak orang tinggi gede nggak jelas nih. Bisa apa ini? Kata. Ada. Astagfirullah. Terkeram bang. Kakinya mana keram? Tangan Yang mana yang keram? Yang mana yang keram? sebelah kanan. Yang kanan, keram. Astagfirullahaladzim. Lurusin tangan, lurusin. Astagfirullahaladzim. Tangannya dingin banget, Ustaz. Astagfirullah. Lurusin. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bang Hilmi, Ya Pak Ustadz. Bang Hilmi tadi kenapa teriak-teriakan di dalam? Ada saya melihat orang tinggi gede hitam.
lupa namparin saya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Coba santai dikit ini. Kapan tadi saya lihat Ustaz, dia bolak-balik dia Min. Ini jangan gemeteran gini, udah tenang dulu. Ini udah di atas nih sekarang nih. Oke, sekarang tegapin kepalanya. Saya mau tanya, orang yang tinggi gede ini kayak gimana kok tiba-tiba langsung gambarin Helmi, kenapa? Hah? Gak ada, saya gak ada bang. Sering belumnya orang bang, makanya saya ditampar-tamparin bang. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang tahu bahwa itu semua ada balasannya. Ini kita baru belajar proses kematian. Bukan sebenarnya Bang Helmi mati dan kita kuburin. Helmi, ya. Kau jangan gampang berputus asa jadi orang. Ya. Kalau seandainya calon istri itu nggak jadi nikah, berarti itu bukan yang terbaik buat Helmi. Ya. Kadang kita selalu berpikir sesuatu yang baik buat kita itu, yang kita suka itu yang baik buat kita. Padahal nggak begitu ceritanya. Iya bang. Jadi Helmi nih nggak usah kecil hati, ya. Kalau malam ini calon istri Helmi nggak bisa datang. Bang Helmi, adapun nanti calon istri dan keluarganya mau menerima Bang Helmi atau tidak, semua pasrahin urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana uritu anta turitu wa kulluna nuritu lakinnallaha fa'al lima yurid. Saya punya keinginan, Bang Helmi punya keinginan, kita semua punya keinginan. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha menentukan apa yang hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Terima kasih Pak Ustadz atas pelajarannya Pak Ustadz. Sama-sama Helmi. Lu kewajiban ini berkah. Amin. Amin ya Allah. Saya dan juga berdoa buat saya. Amin insyaallah. Ya bang, Ya, Mi. terima kasih banyak atas semuanya, atas semua yang abang tunjuk di sini, atas hikmahnya membawa saya ke sini. Masyaallah, sama-sama Mi. Ya, Iya bang. saya juga senang Helmi mau belajar di sini dengan sungguh-sungguh. Helmi mau bertobat, ya, dan semuanya nih. Jangan lupa sholat malam dijaga Bang Helmi. Jadi pelajaran buat semua Ustaz. Sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu kita bisa dapatkan. Tapi bukan berarti dengan kita tidak dapatkan itu malah akhirnya kita jadi berbuat yang mengacau, minum minuman keras, ya kan, melakukan keonaran di mana-mana. Segala sesuatu yang menurut kita itu bagus belum tentu itu yang terbaik buat kita. Jadi gini Bang Helmi, terkadang banyak manusia di zaman sekarang ini mereka merasa kecewa ketika tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, siapa orang yang rela dan berani untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka niscaya Allah akan gantikan baginya rasa nikmatnya ibadah dan lezatnya iman di dalam hati mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pelajaran berharga buat kita adalah janganlah kita bersandar kepada seseorang, pada makhluk, ya. Bersandarlah hanya kepada Allah. Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita, dan yakin segala yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.